Halo, ini adalah podcast nomor 3. Pada kesempatan kali ini, aku akan jelaskan apa yang dicari VOC dari penelitian Profesor S. Di podcast pertama, telah aku ceritakan siapa Profesor S. Dia adalah profesor di bidang astrofisika. Salah satu pendapatnya adalah bahwa sebelum peradaban saat ini, pernah ada peradaban yang lebih maju. Menurutnya, di bumi pernah ada peradaban-peradaban lain sebelumnya. Satu peradaban maju, kemudian punah, kemudian muncul peradaban lagi. Begitu seterusnya. Profesor S mempunyai ambisi untuk menemukan peradaban sebelum peradaban saat ini. Dia meyakini bahwa sebelum peradaban yang kita kenal saat ini, ada peradaban yang lebih maju. Peradaban itu telah punah. Lalu, apa hubungannya dengan VOC? Di podcast nomor 2 telah kuceritakan bahwa VOC masih ada. Kmer setuju VOC sampai saat ini masih beroperasi. Tujuannya tidak lain, untuk kembali menguasai dunia. Dahulu semasa kejayaan VOC, Kmer setuju ini hampir saja berhasil membangun pasukan di luar manusia. Pasukan yang terdiri dari monster, hantu, dan penghuni bumi lain selain manusia. Dan saat ini, mereka masih berambisi untuk meneruskan proyek itu. Nah, penghuni bumi selain manusia itu berasal dari peradaban. Sebelum peradaban kita saat ini, mereka ada sampai saat ini, mereka ada di sekitar kita. Namun, mereka menyembunyikan diri dari peradaban saat ini. Menurut penelitian Profesor S, pada peradaban sebelum ini penghuni bumi tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja. Ada makhluk-makhluk hidup lain. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Pada masa itu, manusia bukanlah makhluk yang dominan di bumi. Ada banyak makhluk yang mempunyai kehidupan seperti manusia. Mereka semua adalah penghuni bumi, membangun peradaban bersama. Kmer setuju VOC ingin mengakses informasi itu. Mereka ingin menemukan kembali para penghuni bumi lain yang saat ini menyembunyikan diri. Mereka ingin meneruskan proyek Dejima. Lebih lanjut tentang Dejima, simak video sebelumnya. Dalam email yang dikirim Kmer setuju ke Profesor S, mereka meyakini bahwa Profesor S mempunyai data tentang keberadaan penghuni bumi selain manusia. Mereka menginginkan data itu. Tidak hanya itu, mereka juga meyakini bahwa Profesor S mempunyai hubungan dengan subjek yang dikenal sebagai dia yang tanpa muka, dia yang tanpa benci, dia yang tanpa cinta. Kalian tentu masih ingat dengan subjek ini. Ya, dia adalah subjek yang tiba-tiba muncul di laboratorium Dejima, kemudian memimpin perlawanan kepada Kmer setuju dan membebaskan para hantu. Kemarin sempat aku tanyakan kepada Profesor S, apakah yang dikatakan Kmer setuju itu benar? Apakah benar Profesor S mempunyai hubungan dengan dia yang tanpa muka? Jawabannya tidak. Menurut penelitian Profesor S, dia yang tanpa muka itu bukanlah hantu. Ada lagu kuno yang menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah dewa. Dewa pengembara dari bangsa Kulon. Penghuni bumi lain, selain manusia dan hantu. Menurut penelitian Profesor S, memang ada beberapa catatan bahwa dia yang tanpa muka pernah muncul setelah peristiwa Dejima. Tepatnya, saat setelah Pergerakan Nasional Kemerdekaan Indonesia menang. Saat itu, dia ditengarai muncul di Laut Selatan. Dia muncul untuk membantu hantu perempuan menyeberangi lautan. Kejadian ini ada hubungannya dengan pengiriman tentara intelijen Indonesia ke New York. Aku sendiri pernah mendengar cerita dari temanku, seorang sejarawan, bahwa ada peristiwa setelah kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengirim beberapa tentara ke Amerika Serikat untuk bertemu CIA. Tentara-tentara Indonesia itu berangkat melalui Laut Selatan. Keberangkatan mereka dibantu oleh Raja Jogja yang pro kemerdekaan Indonesia. Tentang dia yang tanpa muka dan peristiwa pengiriman intelijen Indonesia ini akan kuceritakan nanti. Namun saat ini, aku ingin mengirim pesan kepada Kmer setuju. Wahai Kmer setuju, aku yakin kalian mulai memantau akun-akun media sosialku. Aku tegaskan bahwa kawanku, Profesor S, tidak mempunyai hubungan dengan dia yang tanpa muka.